Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu dan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teriring doa semoga sahabatku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, diampuni semua dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita merasa hidup ini begitu berat? Atau mungkin sering merasa kurang puas dengan apa yang kita miliki? Jika iya, maka video ini sangat cocok untuk kita semuanya. Dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana hidup menjadi lebih tenang dengan selalu bersyukur. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini memberikan pesan bahwa syukur adalah kunci untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, baik nikmat dunia maupun akhirat. Bersyukur adalah sikap hati yang mengakui semua nikmat berasal dari Allah, diiringi dengan lisan yang memujinya, dan diwujudkan dengan amal perbuatan yang sesuai dengan ketaatan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya segala urusannya adalah baik baginya, dan itu tidaklah dimiliki oleh seorang pun kecuali orang yang beriman. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Sikap syukur ini menjadi pilar penting dalam keimanan seorang muslim. Mengapa? Karena dengan bersyukur kita mengakui keagungan Allah sebagai pemberi nikmat. Ketika hati kita penuh syukur, kita akan lebih tenang menghadapi kehidupan ini. Bahkan rasa syukur dapat mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Sahabat muslim, mari kita renungkan sejenak. Dalam hidup ini banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang besar maupun yang kecil. Mulai dari udara yang kita hirup, kesehatan, hingga rezeki yang kita terima setiap harinya. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, sehingga lupa menghargai apa yang sudah ada. Padahal jika kita hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat An-Nahl ayat 18. Selain itu, bersyukur juga mendatangkan banyak manfaat, baik secara spiritual maupun emosional. Secara spiritual, bersyukur adalah bentuk ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah mencintai hambanya yang bersyukur, sebagaimana firman-Nya, "Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Quran Surat Al-Imran ayat 145. Dari sisi emosional, rasa syukur membuat hati menjadi lebih tenang. Dalam ilmu psikologi, orang yang bersyukur cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan hubungan sosial yang lebih baik. Mengapa demikian? Karena dengan bersyukur, kita melatih diri untuk fokus pada hal-hal yang positif dalam hidup kita.
Lalu, bagaimana cara kita bersyukur? Ada 3 cara utama untuk bersyukur, yaitu dengan hati, lisan, dan perbuatan. Pertama, bersyukur dengan hati. Mengakui bahwa semua nikmat yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita bangun pagi dan menyadari kita masih diberi kehidupan, itu adalah bentuk syukur hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa saat bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bersyukur dengan lisan. Selalu memuji Allah atas nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Jangan biarkan lisan kita kering dari zikir. Misalnya, saat kita selesai makan, maka ucapkanlah Alhamdulillahilladzi an'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan ini kepadaku dan memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Hal-hal sederhana seperti ini bisa menjadi ladang pahala yang besar untuk kita. Ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Gunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepadanya. Jika kita diberi harta, gunakan untuk bersedekah. Jika kita diberi ilmu, ajarkan kepada orang lain. Jika kita diberi kesehatan, gunakan untuk beribadah dan membantu sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Muslim, untuk memperkuat pemahaman kita, mari kita simak sebuah kisah yang penuh hikmah. Diceritakan bahwa seorang sahabat Nabi bernama Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengalami kerugian besar dalam perdagangannya. Namun, beliau tetap tenang dan mengucapkan Alhamdulillah. Ketika ditanya, beliau menjawab, "Aku bersyukur kepada Allah karena harta ini hanyalah titipan. Selama Allah masih memberikan iman di hati ini, maka aku tidak kehilangan apa-apa." Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa rasa syukur tidak tergantung pada kondisi materi. Sebaliknya, syukur adalah tentang bagaimana kita melihat kehidupan ini dari perspektif iman. Jika iman kita kuat, maka kita akan mudah bersyukur, bahkan dalam kondisi sesulit apapun. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur adalah salah satu jalan menuju hidup yang tenang. Dengan bersyukur, kita akan lebih fokus pada nikmat yang sudah ada, bukan pada kekurangan yang kita rasakan. Ingatlah, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menghargai apa yang sudah kita miliki. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Ayat ini mengajarkan kita bahwa mengingat Allah dan bersyukur adalah dua hal yang saling berkaitan, dan keduanya membawa ketenangan hati. Maka sahabat semuanya, bagaimana cara kita untuk melatih dan mengembangkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mulailah hari dengan rasa syukur. Bangun di pagi hari adalah momen yang sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memulai hari dengan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Hadis riwayat Bukhari. Dengan doa ini kita mengakui bahwa hidup ini adalah karunia dari Allah yang patut kita syukuri. Setelah berdoa, ambil beberapa saat untuk merenungkan nikmat yang sudah kita terima.
nikmat kesehatan, udara segar, hingga kesempatan untuk memperbaiki diri hari ini. Kebiasaan kecil ini dapat membantu kita mengawali hari dengan hati yang tenang dan penuh rasa kesyukuran. Kedua, membuat jurnal syukur. Sahabat muslim, salah satu cara efektif untuk melatih rasa syukur adalah dengan membuat jurnal syukur. Setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu untuk menulis 3 hal yang kita syukuri hari ini. Misalnya, hari ini kita berhasil menyelesaikan pekerjaan, bertemu dengan teman yang baik, atau sekedar menikmati makanan yang lezat. Ketika kita mencatat hal-hal yang kita syukuri, kita melatih otak untuk fokus pada hal-hal yang positif dalam hidup. Bahkan penelitian dalam ilmu psikologi menunjukkan bahwa orang yang rutin mencatat rasa syukurnya cenderung lebih bahagia dan memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Ketiga, mengucapkan Alhamdulillah dalam segala keadaan. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengucapkan Alhamdulillah karena ia adalah sebaik-baik zikir. Hadis riwayat Ahmad. Zikir ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Ketika kita menerima kabar baik, ucapkanlah Alhamdulillah. Ketika menghadapi musibah, tetaplah ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Dengan membiasakan diri mengucapkan zikir ini, kita akan lebih mudah untuk menerima takdir Allah dengan lapang dada. Keempat, berbagi dengan sesama. Sahabat, bersyukur bukan hanya tentang apa yang kita rasakan, tetapi juga tentang bagaimana kita berbagi nikmat dengan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu bentuk syukur yang paling indah adalah dengan bersedekah. Jika kita diberi kelebihan rezeki, gunakanlah untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tidak harus selalu dalam bentuk uang. Kita juga bisa berbagi dalam bentuk waktu, tenaga, atau sekedar senyuman yang tulus. Kelima, merenungi kebesaran Allah dalam ciptaannya. Luangkan waktu untuk merenungi kebesaran Allah melalui alam ciptaannya. Allah berfirman, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Pergilah ke tempat-tempat yang penuh dengan keindahan alam seperti pegunungan, pantai, atau taman yang hijau. Saat kita menyaksikan kebesaran Allah dalam ciptaannya, hati kita akan dipenuhi rasa kagum dan syukur. Bahkan, momen sederhana seperti melihat matahari terbit atau mendengar suara burung di pagi hari dapat menjadi pengingat betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keenam, berdoa untuk menjadi hamba yang bersyukur. Sahabat, bersyukur adalah anugerah dari Allah yang perlu kita minta dalam doa. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang indah. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Dengan doa ini kita memohon kepada Allah agar kita selalu dipenuhi oleh rasa syukur. Ketujuh, menghindari sikap membandingkan diri. Salah satu penghalang rasa syukur adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam hal dunia, dan janganlah engkau melihat orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih patut agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Fokuslah pada perjalanan hidup kita sendiri. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki ujian dan nikmat yang berbeda-beda. Dengan menghargai apa yang kita miliki, kita akan lebih mudah untuk merasa bersyukur. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melatih rasa syukur adalah perjalanan panjang yang memerlukan usaha dan kesabaran.
namun hasilnya adalah hati yang tenang dan hidup yang penuh makna. Dengan memulai hari dengan doa, mencatat nikmat, berbagi dengan sesama, dan terus merenungi kebesaran Allah, kita akan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, lalu apa manfaat hidup yang kita dapatkan ketika kita dipenuhi oleh rasa syukur? Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Quran Surah Luqman ayat 12. Ayat ini menegaskan bahwa rasa syukur bukan hanya untuk memenuhi kewajiban kita kepada Allah, tetapi juga untuk memberikan kebaikan bagi diri kita sendiri. Berikut adalah manfaat hidup yang kita dapatkan ketika kita selalu merasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, mendatangkan ketenangan hati. Sahabat muslim, salah satu manfaat terbesar dari rasa syukur adalah ketenangan hati. Ketika kita fokus pada nikmat yang telah Allah berikan, kita akan merasa cukup dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal yang belum kita miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan dijadikan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan sahabat, betapa indahnya hidup ketika hati kita dipenuhi rasa cukup dan tenang. Kita tidak lagi dikuasai oleh rasa iri atau keinginan berlebih terhadap hal-hal duniawi. Kedua, menambah nikmat dari Allah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi hambanya yang bersyukur. Nikmat ini tidak hanya berupa materi, tetapi juga nikmat kesehatan, kebahagiaan, hubungan yang harmonis, dan keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Ketika kita bersyukur, kita membuka pintu-pintu rezeki yang tidak kita duga sebelumnya. Bahkan, rasa syukur itu sendiri adalah bentuk nikmat yang Allah tanamkan di dalam hati kita. Ketiga, menguatkan hubungan dengan Allah. Rasa syukur mendekatkan kita kepada Allah. Ketika kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian darinya, kita akan lebih sering mengingat dan memujinya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dengan bersyukur, ibadah kita pun menjadi lebih khusyuk karena kita melakukannya dengan penuh cinta dan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, meningkatkan kesehatan mental. Dalam ilmu psikologi, rasa syukur dikenal sebagai salah satu kunci kebahagiaan. Orang yang bersyukur cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah, tidur yang lebih nyenyak, dan hubungan sosial yang lebih baik. Mengapa demikian? Karena rasa syukur membantu kita fokus pada hal-hal yang positif dalam hidup, sehingga kita tidak mudah merasa cemas atau tertekan. Selain itu, rasa syukur juga memperkuat kemampuan kita untuk menghadapi tantangan hidup. Ketika kita bersyukur, kita melihat masalah sebagai bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah, sehingga kita lebih sabar dan lebih optimis. Kelima, membawa kebahagiaan dalam hubungan sosial. Sahabat, rasa syukur tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita bersyukur, kita cenderung lebih menghargai orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi lebih mudah memaafkan, lebih sabar, dan lebih murah senyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu, mari kita biasakan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kita sekecil apapun bantuan dari mereka.
keenam, menjadi teladan bagi orang lain. Ketika kita hidup dengan rasa syukur, kita memberikan contoh yang baik bagi keluarga, teman, dan masyarakat. Sikap syukur yang kita tunjukkan akan menginspirasi orang lain untuk ikut bersyukur, sehingga tercipta lingkungan yang lebih harmonis dan penuh keberkahan. Bayangkan sahabat, betapa indahnya jika setiap orang dalam keluarga kita saling mengingatkan untuk bersyukur. Rumah kita akan menjadi tempat yang penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan. Ketujuh, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bersyukur adalah bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan Allah menjanjikan pahala yang besar bagi hambanya yang bersyukur. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Jika hambaku mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di tengah orang banyak, aku akan mengingatnya di tengah makhluk yang lebih baik dari mereka." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat, dengan bersyukur kita tidak hanya mendapatkan ketenangan hati di dunia, tetapi juga keberuntungan di akhirat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup dengan rasa syukur membawa banyak manfaat yang luar biasa, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat kita. Ketenangan hati, tambahan nikmat, hubungan yang erat dengan Allah, dan kebahagiaan dalam hubungan sosial adalah sebagian dari manfaat tersebut. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk melatih diri bersyukur dalam setiap keadaan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai dengan selesai. Semoga dapat manfaatnya. Jangan lupa like dan share agar semakin banyak teman-teman kita, sahabat kita yang mendapatkan manfaatnya dari video ini. Dan jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal oleh info-info konten-konten Islami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.